warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fitri Astuti. Saya adalah peserta Latsarlan KDOD Angkatan 16. Di kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu kontemporer, di mana isu-isu tersebut saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah isu terkait revolusi industri 4.0, yang kedua adalah tentang narkoba, yang ketiga adalah tentang terorisme dan juga radikalisme. Kita mulai dari isu yang pertama, yaitu tentang revolusi industri 4.0. Jika kita mendengar istilah tersebut, maka kita akan membayangkan konektivitas yang luas, di mana hal-hal yang bersifat konvensional nantinya akan berubah menjadi digital. Bahkan nantinya pekerjaan kita sebagai manusia dapat digantikan oleh robot yang dianggap lebih praktis dan juga lebih efisien. Sehingga untuk menghadapi hal tersebut, kita harus mengembangkan beberapa kemampuan yang nantinya dapat mempertahankan kita beradaptasi di era revolusi industri 4.0. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan complex problem skill, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang rumit. Yang kedua adalah social skill, di mana social skill ini adalah kemampuan untuk berkoordinasi dan juga berkomunikasi antar sesama manusia untuk mencapai kesepakatan yang inovatif dan juga kreatif. Kemampuan yang ketiga adalah process skill, yaitu kemampuan berpikir secara logis untuk pengelolaan diri menjadi yang lebih baik. Yang keempat adalah system skill, yaitu kemampuan untuk mengelola pikiran agar mampu mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir adalah cognitive abilities, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kreativitas dan juga inovasi. Isu selanjutnya adalah generasi milenial yang bebas narkoba. Sudah banyak berita yang beredar mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam keadaan gawat darurat narkoba, di mana narkoba menyerang seluruh lapisan masyarakat, tidak mengenal usia, tidak mengenal pendidikan, dan juga tidak mengenal status sosial. Saat ini Indonesia perlu menerapkan langkah-langkah dalam memerangi narkoba, di mana langkah-langkah tersebut dapat dilakukan tidak hanya memerangi narkoba, tetapi juga dapat mencegah penyebaran narkoba. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama adalah sosialisasi bahaya narkoba. Tentunya langkah ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi yang perlu dicatat, pemerintah tidak boleh bosan untuk melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan secara meluas di seluruh Indonesia. Karena bisa saja masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa sih bahaya dari narkoba. Langkah kedua adalah rehabilitasi pecandu narkoba. Yang ketiga adalah tingkatkan upaya yang terprogram dan efisien. Yang keempat adalah penegakan hukum yang efektif. Yang kelima yaitu waspadai dan segera ungkap modus penyebaran narkoba. Dan yang terakhir, tingkatkan kerjasama. Kerjasama ini tentunya tidak hanya di dalam negara saja, tetapi juga antar negara harus bersatu untuk memerangi narkoba ini. Selain dari sisi pemerintah, tentunya masyarakat juga harus bersatu untuk memerangi narkoba. Karena kalau pemerintah hanya berjalan sendiri, tidak akan mampu memerangi narkoba dalam waktu yang cepat dan juga efektif. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah terkait dengan terorisme. Isu ini berkaitan erat dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme yang dilakukan saat ini ternyata sudah mengikuti teknologi yang terbaru, di mana dulu terorisme melakukan perekrutan secara tertutup, yaitu bersifat kekeluargaan, bersifat pertemanan, kemudian lembaga keagamaan. Tetapi saat ini rekrutmen aliran terorisme ini sudah dilakukan secara terbuka, yaitu melalui media sosial dan juga website. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerumus ke dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang berbasis terorisme. Mencegah hal tersebut terjadi, maka kita harus semakin pandai dalam menjaga diri dan mengelola pikiran.
Isu tersebut tentunya erat kaitannya dengan kita sebagai seorang ASN. Seorang ASN dituntut untuk mengikuti isu-isu terkini supaya tidak terjerumus dan membawa dampak buruk bagi lembaga kerjanya atau juga bagi masyarakat luas. Karena kita tahu ASN adalah panutan bagi masyarakat secara luas. Dari berbagai isu tersebut yang sudah dibahas, kita dapat menerapkan beberapa hal yang dapat membekali diri menghadapi isu-isu tersebut. Yang pertama, seorang ASN harus belajar, karena belajar tidak ada habisnya. Ketika kita berhenti belajar, maka akan tersingkir dari sistem kerja yang inovatif dan juga berbasis digital. Yang kedua, tanamkan pada diri kita jangan pernah mau mencoba narkoba, karena sekali mencoba, kalian tidak akan bisa berhenti. Yang ketiga, tingkatkan rasa nasionalisme sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam terorisme dan juga radikalisme. Sekian pembahasan isu-isu kontemporer yang saya lakukan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.